Saudara-saudari dan teman-teman yang terkasih, kita akan melanjutkan cerita atau kisah perjalanan panggilan saya di Rumah Belas Kasih, part yang ke-6, yang saya beri judul Pembantu adalah Pekerjaanku. Santo Paulus mengatakan bahwa ia bekerja dengan tangannya sendiri untuk memenuhi keperluannya dan keperluan kawan-kawan seperjalanannya. Bandingkan Kisah Para Rasul bab 20 ayat 34. Bahkan Yesus sendiri bekerja sebagai tukang kayu. Bandingkan Markus bab 6 ayat 3. Santo Fransiskus mengatakan bahwa bekerja adalah karunia dan karena itu perlu dilakukan dengan setia dan penuh bakti sehingga mencegah diri dari sikap bermalas-malasan yang merupakan musuh jiwa, serta tidak terpadam semangat doa dan kebaktian suci. Anggaran dengan Bula bab 5 ayat 1. Untuk Clara, bekerja mengandung nilai pelayanan. Bandingkan Regula Clara bab 7. Menyadari hal ini, sudah sejak awal, aku sudah bertekad untuk bekerja juga dengan tanganku, guna memenuhi kebutuhan hidupku setiap hari. Dan kalau memungkinkan juga untuk teman-temanku. Pekerjaan sebagai pembantu itulah yang kuinginkan. Tetapi ini rupanya ditentang banyak orang. Tidak bisa diterima bahwa seorang suster bekerja sebagai pembantu. Apalagi menurut mereka, aku pintar dan dianggap menyia-nyiakan kepintaran itu. Sudah sejak awal ditawarkan padaku pekerjaan sebagai dosen di STP. Alasannya, aku sudah dikuliahkan, jadi perlu dibagikan ilmu yang didapat itu. Masuk akal memang. Untuk menghargai permintaan para saudariku, aku menerimanya dan menulis surat yang menyatakan bahwa aku menerimanya. Setelah membicarakannya dengan Pater Provinsial Kapusin, aku menjadi semakin yakin bahwa dosen atau guru bukanlah pekerjaan yang cocok untuk panggilanku. Provinsial mengatakan, kalau jadi dosen, nanti kamu terikat dengan kurikulum dan sulit untuk melaksanakan jadwal doamu. Benar juga, pikirku. Karena itu aku diteguhkan bahwa pekerjaan sebagai pembantu itulah yang cocok untukku. Sesuai dengan panggilan inspirasi awal yang kudengar dalam hatiku, bahwa untuk mewujudkan panggilanku itu, aku perlu bekerja sebagai pembantu. Aku pun menelpon Bruder Gabriel, Provinsial MTB, janjian untuk ketemuan. Beliau menyambut baik kedatanganku. Aku langsung mengatakan bahwa aku memerlukan pekerjaan tetapi yang sederhana, yaitu sebagai pembantu. Bruder tertawa dulu, lalu mengatakan, kebetulan kami sedang mencari orang untuk membersihkan kapel. Jadi nanti suster bisa bekerja membersihkan kapel. Aku senang sekali. Itu berarti aku bisa selalu dekat dengan Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Kemudian memang banyak tawaran pekerjaan datang. Ada pastor yang memintaku untuk menjadi sekretarisnya. Adik angkatku memintaku jadi ibu kosnya di Jogja yang baru dibangunnya sebanyak 30 kamar, sambil membina anak-anak kos di sana. Romo menawarkan kepadaku untuk mengurus rumah singgah yang ada di Malang. Ada juga ibu yang menawarkan padaku untuk belajar ke Polandia. Yang lain memintaku masuk salah satu biara yang sudah ada. Kemudian ada lagi yang menawarkan kepadaku untuk menjadi bendahara sekolah. Yang paling lucu lagi, ada yang memintaku tidak usah sibuk bekerja, berdoa saja. Dia bisa memberiku uang tiap bulan 600.000. Seorang ibu lagi mengatakan dia akan memberi uang 1.500.000 per bulan. Secara halus, kutolak semua tawaran yang menarik itu, karena semuanya tidak sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidupku. Aku ingin memanggul salib bersama Tuhan.
Aku kemudian tidak menyesali pilihanku ini, karena banyak hal yang dapat kupetik dari pekerjaanku itu. Gaji yang pas-pasan membuat aku mengerti kehidupan mereka yang berkekurangan, yang berusaha membagi gaji yang kecil supaya cukup. Kekurangan membuat aku mengerti betapa berharga makanan yang selalu kudapat, bahkan sebutir nasi besar harganya.